Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terus sekalian. Cukup ada. Ya. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini pada perayaan Paskah, saudara. Ya. Kita juga bersyukur ada teman istri saya yang bisa bersama-sama beribadah. Nah, Pak Umar ini dari Australia baru sampai hari yang lalu, saudara ya. Dan puji Tuhan bisa bersama-sama beribadah. Keluarga kami, ya, istri saya terutama, kalau berkunjung ke suatu tempat, ya, dia pasti pikirin kalau pas hari Minggu, coba kita cari ya tempat ibadah sebelum kita beraktivitas. Ya. Nah, itu ditulis dalam renungannya tuh, ya, renungan beberapa hari lalu. Ya, betul saudara. Ketika kita menghadiri satu acara ya di hotel, istri saya langsung cari, ada nggak ya? Ada ibadah di hotel, ya. JW Marriott ternyata ada ibadah di situ. Nah, kita hadir, saudara. Ketika kunjung di satu tempat lagi, dia selalu mencari kalau ada hari Minggu pasti kita beribadah. Nah, itu puji Tuhan ya, luar biasa. Karena apa? Ibadah itu penting, amin. Sedikit saudara yang ibadah itu penting karena mengandung janji bukan hanya hidup saat ini tapi juga hidup yang akan datang. Ya. Bersyukur kita bisa beribadah pada kesempatan kali ini. Tema khotbah saya pada hari ini adalah Yesus Anak Domba Paskah. Apa judulnya? Yesus Anak Domba Paskah. Saudara, apa yang dimaksud dengan Yesus Anak Domba Paskah? Nah, itu pertanyaan penting, saudara. Dan mengenai Paskah, kata Paskah itu pertama kali disebutkan di dalam Alkitab, ya, menurut the law of first mention in the Bible, itu ada di Keluaran, ya, kitab Keluaran. Ingat, kitab Keluaran, bukannya kelurahan, ya. Kalau kelurahan ada dekat sini nih, ya, 20 meter. Di kitab Keluaran itu pertama kali kata Paskah muncul. Ya, Paskah bahasa Ibraninya Pesah. Pesah artinya Passover, melewati. Nah, untuk itu kita lihat ya satu ayat karena waktu, saudara nanti bisa baca di Keluaran 12 ayat 1 terus sampai berapa ayat begitu. Saya sudah tuliskan di situ. Keluaran pasal 12 ayat 5. Nah, di situ ada kata anak domba. Ya. Dikatakan Keluaran 12 ayat 5 yang tadi di itunya ya, PowerPoint-nya. Anak dombamu itu harus jantan. Harus apa? Jantan. Jadi mempersembahkan domba pada waktu perintah itu adalah harus jantan. Tidak bercela. Tidak apa? Bercela. Artinya tidak ada cacatnya. Nggak boleh buta. Nggak boleh timpang. Nggak boleh budek. Ya, kalau domba budek kita bisa taunya dari mana? Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya nggak boleh cacat. Berumur setahun. Nah, untuk ukuran domba, umur setahun tuh puncaknya saat dewasanya. Kalau manusia puncak umur dewasa pada saat puncak-puncaknya kuat-kuatnya umur berapa? Ada yang tahu? Umur berapa? 18. Menurut medis, ya, usia yang paling puncak seorang pria itu 30 tahun, ya, atau 33 tahun. Ya. Saya juga menyadari ketika umur 30 tahun itu fisik saya lagi kuat, ya, karir saya lagi memuncak. Ya. Nah, di situ saudara. Ya. Kemudian dikatakan kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi opsinya boleh domba atau kambing. Nah, itu perintah ya, kepada bangsa Israel sebelum Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan tulah. Ada berapa tulah? 10. Nah, tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Ya, anak sulung baik manusia maupun hewan. Itu tulah, saudara. Ya. Nah, bagi bangsa Israel, kalau rumah-rumah orang Israel itu diolesi oleh
darah yang tadi itu anak domba itu disembelih, kemudian darahnya diolesin. Nanti ketika ada malaikat maut, ketika Tuhan lewat, ya anak sulungnya itu dibebaskan. Malaikat itu melewati. Ya. Sedangkan kalau tidak ada darah yang diolesin di ambang pintu, itu nyawa dari anak sulung itu akan diambil. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Dan kalau suruh baca nanti, itu betul terjadi ratapan yang luar biasa. Seluruh anak sulung, bahkan mulai dari anak sulung Raja Mesir, itu tewas. Ya, itu tulah yang luar biasa. Sehingga bangsa Mesir mau nggak mau, termasuk Firaun, itu tidak bisa menahan lagi. Bangsa Israel harus keluar. Nah itu tulah ke-10. Di mana ya, peristiwa terjadinya kematian anak sulung, sehingga bangsa Mesir bisa keluar dari Kanaan. Nah, peristiwa itu oleh Paulus itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Nah, 1 Korintus 5 ayat 7 itu saudara sekalian, konteksnya adalah ketika jemaat Korintus itu melakukan dosa yang luar biasa. Ya, dosa yang menurut saya ya itu di luar nalar. Terjadi perzinahan antara keluarga. Begitu. Nah, dia tulis begini, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah. Jadi dikutip tuh. Keluaran 12 dikutip. Anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana diakhiri dengan kematian anak sulung. Nah itu kan peristiwa Paskah. Ya. Nah peristiwa Paskah itu dilembagakan. Makanya kalau kita lihat judul perikop Keluaran 12 itu, judulnya adalah The Institution of Passover atau The Passover Instituted. Artinya perayaan Paskah itu dilembagakan. Artinya dilestarikan, dirayakan. Nah, pada zaman Yesus mati itu persis hari Paskah. Nah, Paulus itu mengkaitkan peristiwa Paskah di Perjanjian Lama, ya, karena setelah itu dirayakan. Ada 3 hari raya besar, Paskah, roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu rangkaian dari Paskah. Kemudian hari raya 7 minggu, kemudian hari raya Pondok Daun. Nah, Paulus ini mengutip saudara. Dia bilang buanglah ragi yang lama itu. Ragi itu punya double meaning, punya 2 makna. Makna positif maupun negatif. Nah di sini ragi yang dimaksud adalah dosa. Makanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dengan jelas mengatakan buanglah dahulu ragi yang lama itu, yaitu ragi dosa. Supaya kalian menjadi seperti adonan yang baru. Bersih dari ragi dosa yang lama. Dan saya tahu bahwa kalian memang demikian. Kenapa kita bisa membuang ragi yang lama, dosa itu? Kenapa? Sebab dikatakan, sebab perayaan Paskah kita sudah siap. Karena Kristus yang menjadi sebagai domba Paskah kita sudah dikorbankan. Jadi kalau tidak ada korban Kristus di kayu salib, kita tidak punya kemampuan untuk bisa menang terhadap dosa. Saya ulangi, nggak ada amin masalahnya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak punya potensi kemampuan untuk menang terhadap dosa. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, kita semua diselamatkan. Punya potensi hidup benar. Tidak bercacat, tidak bercela. Kalau Yesus tidak mati, semua manusia meluncur masuk neraka. Mulai dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir. Jadi peristiwa Paskah itu punya makna yang luar biasa yang kita harus pahami. Karena bukan satu kebetulan Yesus itu disalib pada hari raya perayaan Paskah. Jadi peristiwa Paskah pada bangsa Israel pada zaman Mesir waktu itu ternyata adalah tipologi. Coba katakan tipologi. Tipologi itu bayangan saudara sekalian. Karena wujud aslinya itu adalah Kristus. Ya. Makanya saudara sekalian, darah itu luar biasa. Darah anak domba pada waktu itu bisa membebaskan dari kematian.
Nah, darah Yesus apalagi, saudara. Jadi malaikat ketika lihat darah melewati. Makanya selamatlah. Nah, berandai-andai. Kalau seandainya orang Israel tidak mengolesi darah. Menurut saudara ketika nggak ada darah di ambang pintu, anak sulung dari bangsa Israel, orang Israel di rumah itu tewas nggak? Tewas. Karena tidak taat. Nah sama. Kalau kita mau mengalami keselamatan, itu harus percaya pengorbanan Kristus. Karena apa? Kenapa saudara? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bolok kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu harga mati saudara sekalian. Nah, saudara, perayaan Paskah, kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 14, bisa ditampilkan ininya, PowerPoint-nya, itu dilestarikan. Jadi dikatakan begini, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Jadi setelah peristiwa Paskah itu harus diperingati. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Jadi sejak saat itu mereka merayakan Paskah. Makanya ada korban pagi dan petang. Korbannya domba disembelih kemudian dipersembahkan. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya selama mereka hidup di bumi ini, itu harus dirayakan. Ayat 17, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Makanya saudara, bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita juga harus merayakan kemenangan itu. Amin. Kalau bagi kita, itu waktu percaya Yesus itu dibaptis. Jadi syarat dibaptis adalah percaya. Nah setelah itu merayakan apa? Perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus itu dirayakan kalau gereja GBI itu sebulan sekali. Ada yang mungkin sebulan bisa 2 kali. Itu terus menerus. Melambangkan bahwa kita harus dikuduskan terus menerus. Tetapi dibaptis itu sekali. Pak, kalau saya ke Israel, boleh nggak? Di situ ada Sungai Yordan dibaptis ulang. Ya boleh-boleh aja. Begitu. Siapa yang mau ke Israel? Nanti pembimbingnya Bapak Gembala ya saudara ya. Boleh, tapi cukup sekali dibaptis. Ya. Biasanya dibaptis itu dikasih pelajaran, katekisasi. Supaya apa? Supaya percayanya itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh. Karena percaya kepada Yesus itu mesti punya konten, mesti punya bobot, punya isi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi diajarkan bahwa percaya Yesus itu bukan hanya sekedar di pikiran, tetapi di tindakan, sungguh-sungguh. Karena percaya di situ artinya komitmennya, bukan hanya seremonialnya. Bahwa kalau saya percaya Yesus, saya harus mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Makanya ketika orang percaya Yesus dibaptis, dia hidup baru, enggak hidup lama lagi. Ragi yang lama, dosa itu harus dibuang. Makanya kalau orang dua dibaptis, tapi masih hidup dalam hidup lama, yakin masuk surga, salah itu. Jadi udah jadi Kristen dibaptis, biasa namanya ditambahin. Kayak saya namanya ditambahin Simon, sehingga nama saya Simon Cecep Suparman. Itu nama baptisnya. Tapi hidupnya masih hidup yang lama. Yakin nanti mati masuk surga karena sudah percaya Yesus. Itu salah, sesat, itu bahaya. Karena baptisan itu bukan hanya sekedar seremonial, tetapi tindakan. Nah, saudara, saya kembali, apa yang terjadi peristiwa Paskah pada waktu di Mesir bangsa Israel, itu sebenarnya hanya bayangan. Hanya apa? Bayangan. Dan itu dikonfirmasi atau disadari oleh Paulus dengan ilham roh. Dia bilang begini di Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17 bisa tampilkan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Yang tadi saya bilang, peristiwa Paskah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sebenarnya adalah tipologi, bayangan. Wujud aslinya Yesus, seperti voucher. Kalau saudara dikasih voucher, Indomaret, saudara bisa beli itu. Tapi voucher itu bukan duit sesungguhnya. Jadi kalau voucher itu dibelanjain di
pinggir jalan, bingung. Tapi kalau duit bisa. Voucher itu hanya bayangan, wujud aslinya apa? Duit. Nah, sama saudara, peristiwa Paskah pada perjanjian lama itu hanya bayangan. Wujud aslinya Yesus. Ya. Di Ibrani pasal 10 ayat 1. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama. Korban yang sama. Jadi anak domba. Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, terus baca ya. Jadi itu hanya bayangan. Tetapi hakikatnya, prinsipnya sama. Kalau percaya atas darah itu akan diselamatkan. Ya, kalau kita lihat, ya, perjanjian lama, perjanjian baru itu memuncak kepada Yesus. Karena itu bayangan tipologi bahwa kalau percaya ada darah kemudian diteteskan, maka Passover dilewati. Ya, bisa diklik. Nah, jadi saudara sekalian, perjanjian lama itu sama prinsipnya, percaya kepada Yesus, kepada Allah yang mau berkorban ya, dengan mengirimkan putra tunggalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mati di kayu salib itu adalah hikmat Allah yang sempurna. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Karena ketika Tuhan memerintahkan kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Adam dan Hawa makan, mati. Memang nggak saat itu juga saudara sekalian. Tapi tidak bisa hidup selama-lamanya, mati. Nah, karena kematian, karena upah dosa maut, maka mau nggak mau mesti ada korban. Korban apa? Penebusan, pertukaran, substitute. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ada korban yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela. Makanya kalau kambing domba yang dipersembahkan itu tidak boleh bercacat, tidak bercela. Kristus juga yang dikorbankan tidak bercacat, tidak bercela. Itu baru bisa dikorbankan. Kalau domba yang tidak bercacat, tidak bercela, baru disembelih. Baru dibakar. Kemudian baunya itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Nah, sama saudara sekalian. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Amin. Tidak bercacat, tidak bercela. Sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna. Sama seperti Yesus. Dia hidup sejak dia ada di bumi ini. Benar. Makanya Yesus berani berkata begini. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Dia sampai berani berkata begitu. Bahkan sampai di kayu salib, dia itu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Pontius Pilatus itu memeriksa sampai 3 kali. Aku tidak menjumpai kesalahan apapun padanya. Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 9 ayat 4 dan 6. Sama diperiksa lagi sampai 3 kali. Sehingga Yesus terbukti tidak bersalah. Dia yang tidak bersalah, tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa itu dibenarkan di hadapannya. Amin saudara sekalian. Itu satu prinsip yang logik. Yang bagi kita yang terpanggil, itu kita harus terima konsep itu. Makanya kita yang percaya, hidup kita juga harus benar. Jangan hanya sekedar percaya. Harus mati bagi dosa. Sebagaimana Yesus ketika disalib, itu benar-benar mati. Jadi ada yang mengatakan Yesus itu nggak mati, hanya mati suri. Dikubur kemudian dibangkit lagi. Enggak. Dia benar-benar mati. Ada satu penelitian dari Universitas Medis, ya, namanya Baylor University Medical Center. Ini para patologis dan clinician itu meneliti. Dengan teliti dia simpulkan. Yesus itu secara forensik patologis itu betul-betul mati. Ada 6 penyebab Yesus mati yang memang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama,
Yesus mengalami yang namanya pulmonary embolism. Pulmonary embolism itu suatu kondisi di mana satu arteri, ya, pembuluh darah di paru-paru itu terhalang. Kenapa bisa terhalang? Karena terjadi pembengkakan di bagian tubuh yang lain, terutama bagian kaki. Dan itu betul, ketika Yesus disalib, ada berapa paku yang menancap di tubuhnya? 3. Kanan, kiri, tangan, kemudian kaki. 3. Kemungkinan itu, pembekuan itu di kaki. Karena pakunya itu besar. Ya. Yang kedua, Yesus mengalami cardiac rupture. Apa itu? Pemecahan jantung. Jadi jantungnya robek atau pecah. Yang ketiga, mengalami suspension trauma. Suspension trauma itu kondisi di mana tubuh dibiarkan tegak beberapa saat yang menyebabkan kematian. Kenapa Yesus harus tegak begini? Karena tangannya disalib, kakinya disalib. Punggungnya babak belur, hancur lebur. Sehingga kalau dia bergerak itu sakit luar biasa. Jadi orang dikondisikan seperti itu bisa menyebabkan kematian. Yang keempat, Yesus mengalami sesak napas atau aspisiasi. Itu sesak napas karena apa? Biasanya sesak napas kita kan itu karena apa? Asap, karena terpapar mungkin limbah kimia atau apapun. Atau kita sesak napas karena apa? Bau sebelah kiri kanan kita, begitu saudara ya. Kalau sesak napas kondisi itu dibiarkan, oksigennya berkurang, mati. Yang kelima, Yesus juga mengalami namanya fatal step wound. Artinya luka yang fatal yang menyebabkan kematian. Luka tusuk. Lambungnya ini ditusuk dari bawah. Keluar apa saudara? Air. Bukannya darah, air. Darahnya udah habis. Darah manusia kan 5-6 liter. Ketika Yesus dicambuk itu sambil jalan, itu darahnya udah jauh berkurang. Sehingga ketika ditusuk keluarnya air. Yang terakhir, Yesus itu mengalami shock. Karena kehilangan darah, akibatnya oksigennya ke otak nggak ada. Dan akhir tewas. Jadi saudara, Yesus itu benar-benar mati. Nah bagi kita harus mati terhadap manusia lama kita. Baru menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Dan ini memang saudara sekalian, untuk bisa hidup benar itu tidak mudah. Harus berjuang. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak. Dia berkata apa? Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak dapat masuk. Jadi kalau hanya sekedar ya udahlah, berusahalah. Enggak bisa, harus berjuang untuk keluar dari dosa ini, manusia lama ini, saudara. Nah, saudara sekalian, kalau kita bandingkan pasca di perjanjian lama, itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya. Dengan terakhir korban pasca itu, ya, saudara sekalian, kemudian merayakan roti tidak beragi setelah itu menunjukkan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, bisa ditampilkan. Jadi itu perjalanan bangsa Israel sampai ke Kanaan. Sedangkan kita, bagi umat perjanjian baru kita enggak rumah kita itu atau kota kita itu bukan Yerusalem yang sana, tapi Yerusalem baru. Makanya kalau kita bukan menempuh perjalanan ke Kanaan, tetapi kita menempuh perubahan supaya kita bisa sampai ke Kanaan yang baru, yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Caranya gimana? Kita harus melembagakan gaya hidup Paskah, yaitu hidup tidak bercacat, tidak bercela. Amin, saudara sekalian. Kalau kita tidak melembagakan hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudara tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Karena masuk dalam kerajaan surga itu bukan hanya sukar, tapi mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ini masih yang perjanjian lama. Coba perjanjian baru. Nah, jadi perjanjian baru itu, umat perjanjian baru itu menempuh perubahan. Amin. Maka jadi Kristen harus berubah. Harus berubah. Manusia lama menjadi manusia baru. Bukan hanya sekedar statusnya sebagai anak Allah, tetapi keberadaannya harus menjadi anak Allah. Harus benar-benar benar.
Dan itu tidak mudah. Kita harus berjuang. Amin, saudara sekalian. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, apa artinya Yesus sebagai anak domba Paskah? Apa implikasinya secara teologis dan praktis? Ya. Ini bisa diklik ya. Bisa dibantu saudara ya, biar karena dengan adanya PPT itu kita melihat sambil terus dijelaskan ya. Jadi kita mesti ngerti implikasinya. Implikasi itu keterkaitannya dengan kita. Peristiwa Paskah perjanjian lama sebagai tipologi bayangan. Kemudian Paskah yang sesungguhnya hakikatnya. Itu implikasinya secara teologis dan praktis terhadap kita itu apa. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, singgung-singgung. Nah saya akan lebih tegas lagi saudara sekalian. Di Ibrani pasal 5 ayat 7 bisa klik. Itu ada narasi yang menurut saya gaya hidup yang kita harus lembagakan, gaya hidup Kristus itu dijelaskan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus itu manusia sepenuhnya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Maut itu kematian kekal, saudara. Dan karena kesalehannya, karena apa? Kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Coba katakan belajar. Menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kita juga harus taat, baru kita bisa mengalami perubahan hidup seperti Kristus. Makanya saudara sekalian, hidup kita yang kita harus lembagakan bagaimana hidup tidak bercacat, tidak bercela. Memang hidup kudus, ya, tidak bercacat, tidak bercela itu abstrak. Tetapi konkretnya, orang yang benar-benar menjadi anak Allah hidup benar, itu tidak melukai sesamanya. Tidak melukai istrinya, tidak melukai suaminya. Itu kelihatan begitu. Jangan sampai hidup kita jadi Kristen tapi berduri. Jadi membuat orang susah. Saya pernah besuk seorang ya, sakit, pria ini. Ini udah kedua kalinya. Saya tanya, Pak, sakit lagi? Iya. Kenapa? Aduh, gini aja nih. Kenapa Pak? Ya, ada istrinya di situ. Tiba-tiba istrinya, saya permisi dulu ya. Istrinya nggak ada, dia ngomong, istri saya tuh. Kenapa istrinya Pak? Aduh, saya kan TBC, bengek. Jadi udah TBC bengek. Jadi kalau saya capek sedikit, itu saya kolaps. Saya bilang sama istri saya, dia jualan ya di rumah begitu buka toko. Jadi saya habis makan, istirahat sebentar, kemudian nanti lanjutin lagi buka. Enggak dikasih. Sampai masuk rumah sakit. Akhirnya mati saudara sekalian. Ya. Nah, di sini ada yang membuat suaminya mati saudara sekalian. Jadi istri itu saudara harus punya pengertian. Dulu waktu saya full time, salah satu yang membuat saya lama mengambil keputusan, saya takut. Kalau income saya turun, nanti istri saya merendahkan. Itu pride saya sebagai laki-laki. Saya takut nih begitu. Jadi itu maju mundur. Kan income saya kerja di Citibank jauh lebih besar dari dia. Posisi saya juga udah lumayan. Jadi ketika ada dorongan untuk full time, saya bilang, nih isi milik itu berjahe. Gua nggak sekolah teologi ya. Masuk itu ngapain? Jadi saya terus. Malah dipromosi lagi. Udah gitu dikasih future bonus. Future bonus itu membuat kita ngiler. Jadi bonusnya akan dikasih kalau masih bisa bertahan 3 tahun lagi. Tuh begitu saudara. Kalau baru ambil setahun, cuma dikasih 1/3. Kasih saham lagi. Aduh, saham lagi naik tuh Citibank. Terakhir saya dikasih $50 harganya. Jadi kalau diprediksi $100, selisihnya 50, hitung aja kalau dikasih 1000 lembar, kok udah $50.000 saudara sekalian. Jadi itu membuat susah lama. Udahlah, saya lupakan. Tapi saudara sekalian memang ya, kalau dipanggil Tuhan untuk pelayanan, itu kita jangan menghindar. Saya baru tahu belakangan saudara sekalian ya. Untung saya ambil setelah 3 tahun. Makanya tahun 2003 Juli
Saya putuskan, saya tinggalkan. Ya, begitu saudara. Walaupun dengan berat. Karena bagi saya Citibank itu istri kedua. Nah ini istri pertama. Itu istri kedua. Jadi saya sayang-sayang. Untung saya ambil saudara sekalian. Kalau enggak saudara sekalian. Aduh saya baru tahu ya. Dengan gaya hidup kerja di Citibank seperti itu. Pergi pagi pulang udah malam. Kerja udah kayak kuda. Dicambuk dan dideras saudara sekalian. Saya datang tuh pagi. Ya sekarang ada kebiasaan. Makanya saya dijuluki P14. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, pala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Bagi saudara yang bisa hafal 7, saya kasih ceban. Dulu saya pernah khotbah, saya singgung itu P14. Kok Bapak hafal sih ya? Udah ngapalin 7 tahun saudara. Kemudian dia WA saya, Pak boleh nggak saya tanya? Habis khotbah, dia WA. Boleh. Saya mau tanya Pak, P14 saya baru dapat 3, pergi pagi pulang petang baru 4 Pak. Sisanya berapa? Ya itu mah kagak pokok. Saya pikir pertanyaan teologis atau yang praktis. Saya kagak jawab saudara sampai sekarang. Lu hafalin aja sendiri. Ya. Nanti kan ada YouTube-nya atau ada rekamannya. Hafalin ya. Jadi pendek kata saudara sekalian. Kerja dengan gaya seperti itu. Dan betul terbukti beberapa teman saya meninggal. Levernya kena saudara sekalian. Serosis. Saya pada waktu itu udah kelelahan kronis. Mungkin karena kerja dengan imbalan seperti itu membuat kita nggak sadar. Terus ditancap gas. Seperti kuda lari di depannya ada wortel. Dia kejar-kejar padahal nggak dapat-dapat. Untung saya putusin saudara sekalian. Sehingga saya sehat walaupun udah umur mau 60 saudara. Perut kagak buncit. Kemudian ada ototnya saudara sekalian. Ya, bisa push up. Ya, saya bisa push up itu sekali push up 50. Dalam waktu seminggu saudara ya. Jadi saudara sekalian susah itu memang. Tetapi saya ambil juga saudara sekalian. Saya puji Tuhan saudara sekalian. Ya, ada dengar berita tahun lalu. Consumer bisnis Citibank ditutup. Wah saya yang paling bersuka cita. Ya. Sebab apa? Akhirnya tutup juga itu. Kan dulu saya pernah bilang. Kecuali Citibank tutup. Ya, saya baru berhenti. Ya kagak tutup-tutup. Udah 20 tahun saya full time. Baru 2022 kemarin tutup. Ya puji Tuhan saudara sekalian. Sehingga apa? Saya nggak jadi kehilangan ya. Karena memang udah tutup. Nggak mungkin kerja lagi kan. Waktu saya pensiun. Itu setahun saya ngimpi kerja terus. Ngimpinya kerja tapi nggak dapat gajian gitu. Sehingga saya bilang aduh mimpi buruk tuh. Ya. Nah jadi saudara sekalian. Kita harus tidak bercacat, tidak bercela. Baru disembelih. Mati benar-benar. Itu menjadi korban penebus dosa. Kita juga menjadi korban. Di mana nanti Bapa berkenan kepada kita. Roma 12 ayat 1 itu korban tubuh kita ini. Dipakai sebagai senjata kebenaran. Jangan sampai tubuh kita dirawat untuk apa? Hidup berbuat dosa. Sehingga di ujung maut ketakutan. Dulu ada anak muda kita yang masuk rumah sakit. Sakitnya memang parah. Kemudian dia ketakutan. Dia bilang, Om, saya takut mati. Ya lu masih muda kok takut mati ya? Ternyata saudara setelah punya selidik, hidupnya nggak beres. Saya sampai kagak yakin. Sebab apa? Dia WL. WL saudara, memimpin pujian. Oh kalau nyanyi bisa overtune. Overtune-nya 2. Dari C ke D, dari D ke E. Cuman WL saya ingetin ya, overtune jangan banyak-banyak ya. Karena ada WL kami dari luar, dia overtune sampai 2, akhirnya tewas di tempat. Serangan jantung. Dia WL tetapi hidupnya kagak beres. Makanya ketika dia minta off, saya bilang kenapa lu off? Aduh. Jadi saudara, hidup benar itu kita harus mulai lembagakan dalam hidup kita. Sehingga ketika di ujung maut, kita siap, amin. Ketika kita mendekati ajal mungkin karena tubuh kita udah lemah. Kita siap. Aku berserah. Aku berserah. Malaikat datang. Serahin aja udah. Seperti Yesus. Kuserahkan nyawaku. Ya. Nah, begitu saudara. Jadi harus hidup benar. Baru kita bisa dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Untuk apa? Menerima tubuh kemuliaan. Maka di surga udah gak ada dosa lagi. Gak ada. Yang tipu sana tipu sini gak ada. Yang cegal-mencegal gak ada. Nah Yesus jadi pokok selamat, jadi model, jadi contoh. Nah kita mengikuti gaya hidupnya yang dia sudah lembagakan selama 33
33,5 tahun itu hidupnya jadi contoh, jadi model. Nah, di ayat selanjutnya saudara sekalian, di Kolose 1 ayat 22, ini dijelaskan secara teologis. Ketika kita ditebus, sebenarnya kita diproyeksikan, direncanakan, ditetapkan untuk apa? Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kita mulai dari Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi dengan kematian Kristus kita diperdamaikan. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ditempatkan, nanti diproyeksikan kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Makanya satu-satunya tujuan hidup kita, bagaimana kita bisa hidup benar. Jangan sampai ada cacat celah dalam hidup kita. Jadi kalau nggak ada konsep seperti ini, kita nanti hidup sembarangan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Mesti tekun. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan seterusnya. Jadi saudara sekalian harus tekun mengerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar itu maksudnya tekun. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita ini diproyeksikan supaya mencapai standar kudus, tidak bercacat, tidak bercela seperti Yesus. Itu yang disebut dengan segambar dan serupa dengan Allah. Memang ketika manusia diciptakan, itu standarnya yang diinginkan Allah segambar serupa. Segambar serupa itu maksudnya mempunyai pikiran perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah. Apa yang dilakukan Allah, yang dikehendaki, itu yang dilakukan. Dan itu harus kita lembagakan menjadi filosofi. Seperti Yesus. Dia punya filosofi, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu menjadi makanannya. Makanan saudara apa? Capcay, puyung hai, siomay, barongsai. Itu mah makanan jasmani. Itu jangan jadi persoalan, amin. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum, amin. Jadi soal makan minum jangan jadi persoalan. Saya di rumah, makanan, minuman itu bukan persoalan. Di meja makan, apapun saya makan. Ada babi hong, saya makan. Babi kecap, saya makan. Babi merah, saya makan. Bahkan kalau ada babi ngepet pun saya makan. Karena itu bukan persoalan buat saya. Minuman juga nggak ada masalah. Apalagi kalau waktu menikah istri saya bilang begini. Nanti kalau kita menikah, jangan suruh saya masak. Kenapa? Saya kalau disuruh masak bukan hanya marah, murka. Karena saya nggak bisa masak. Begitu. Jadi saya memang tidak pernah suruh dia masak. Sebab apa? Takut murka. Ketika pensiun, dua-dua pensiun, dia nggak mau makan micin, mau nggak mau mesti masak. Kalau masak di rumah nggak pernah masak, dapur kayak kapal pecah, saudara. Nah itu jadi persoalan. Yang luar biasa kalau habis masak, kemudian matang, nanya, enak nggak Cep? Belum dicobain, udah nanya, enak nggak Cep? Nah untuk menghibur dia, saya bilang enak. Keasinan nggak? Enggak. Kayaknya keasinan nih? Enggak. Ah asin? Enggak. Lu tambahin nasinya lebih banyak, jadi nggak keasinan. Jadi saya makan aja, apapun. Yang penting cepet-cepet begitu, terus minum. Nah, udah kelar kan? Dia senang, saya senang, betul gak? Kalau mau makan enak, di kondangan. Makan enak. Di rumah, udah makan seadanya. Orang disuruh masak jadi murka, mendingan apapun dia masak, makanannya, minumannya, teh botol sostro, saudara ya. Jadi saudara sekalian, hidup kita itu harus tidak bercacat, tidak bercela, itu menjadi target. Sama dengan hidup saleh seperti Yesus, baru didengarkan, baru dibangkitkan. Makanya slide yang terakhir dari belakang, ya. Hidup saleh itu harus jadi lembaga, harus kita lembagakan dalam hidup ini. Nah, kekristenan ini dirusak oleh teologi kemakmuran. Kekristenan itu ditawarkan bagaimana bisa menjadi kaya. Makanya jadi Kristen tadinya naik sepeda, nanti naik motor, naik mobil rodanya 4, naik mobil nanti naik yang lebih mahal, Alphard. Atau terus naik apa? Terus
baru jadi Kristen. Salah. Nanti apa? Harus kaya. Korupsi. Korupsi banyak banget lagi, 271 triliun. Sampai saya geleng-geleng kepala. Ini duit kalau dapat begini mah 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan, kagak habis-habis. Yang saya terus ikutin, sebab saya bingung ya. Ini memang orang muda kok bisa kaya begini. Anaknya ulang tahun, dikasih private jet. 12 penumpang, harganya 300 miliar. Buset deh. 300 miliar dibeli Avanza, itu berapa biji saudara? Bukan berapa biji Pak, berapa ratus. Ternyata uang dari korupsi. Kemungkinan itu salah konsepnya. Karena tidak melembagakan hidup benar. Kalau kita kan duit seperak aja tuh kita nggak boleh colong di kantor, betul nggak? Nggak boleh. Saya waktu kerja Citibank tanda tangan. Namanya kondak apa begitu ya, etik kondak. Nggak boleh segala macam. Bahkan terima pulpen yang Mont Blanc, dulu waktu itu sebelum krisis 700.000. Itu mesti declare. Ini dari klien atau dari apa namanya itu, biasanya pemasok begitu, kan kasih kan, declare, nggak boleh. Sebab apa? Itu melanggar. Nah sama kita juga begitu. Kalau ada timbul sesuatu yang udah mulai, aduh, kita bertobat, amin. Nah itu lembaga hidup saleh. Karena hidup saleh kita, bukan yang ini yang paling terakhir. Hidup saleh itu standarnya tinggi. Yesus berkata, ya, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya kalau hidup kita nggak benar, melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi, nggak masuk dalam kerajaan surga. Kalau terjemahan Borneo mengatakan begini, ya, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga jika kesalehanmu tidak lebih daripada kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kita harus benar-benar saleh. Amin, saudara sekalian, baru bisa dibangkitkan hidup kekal. Karena manusia ini punya kecenderungan berdosa. Yang oleh Bapak Gereja dikatakan non posse non peccare. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Bahkan untuk bisa hidup benar, Paulus mengatakan kepada anak didiknya, itu mengalami aniaya. Jadi harus berjuang. Jadi hidup suci, hidup saleh itu tidak bisa mendadak. Nggak bisa. Ujuk-ujuk mendadak suci, nggak bisa. Harus diperjuangkan. Kalau kaya bisa nggak mendadak? Bisa. Kena lotre 1 triliun, kaya nggak? Kaya. Tapi kalau orang nggak siap kaya, kena lotre 1 triliun, dalam waktu 6 tahun, miskin lagi. Sebab tidak bisa mengelola keuangan. Tapi kalau bisa mengelola keuangan, mungkin bisa bertahan. Mendadak kaya bisa nggak? Kawinin anak konglomerat, kaya lu. Itu mendadak. Kalau mendadak dangdut bisa nggak? Ada tuh filmnya 2006 waktu saya lihat, mendadak dangdut. Dia biasa nyanyi pop, nyanyi rock. Karena diudak-udak disangka bawa narkoba, lari ke kampung. Ya, di kampung kebetulan ada hajatan lagu dangdut. Ya, nggak ada penyanyinya. Dia nyanyi, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak ini mendadak dangdut? Coba C, bisa nggak? Nggak mudah. Itu C ya. Saya nih jarang nyanyi dangdut. Kalau suruh mendadak dangdut bisa nggak? Perajana, Perajana. Ini lagunya. Lagu apa? Oh, bisa mendadak dangdut loh. Tapi untuk hidup saleh nggak bisa mendadak. Harus dilembagakan. Harus terus-menerus berjuang. Nggak bisa. Saya gara-gara lagu Perajana, waktu acara kawinan teman istri saya dapat voucher 500.000, lumayan. Sebenarnya saya agak malu ya, waktu dibikin kuis begitu. Ini lagu apa? Saya bilang, ini mah lagunya waktu saya kecil pernah denger nih, lagunya Oma Irama, betul nggak? Saya lanjut, bapak sini maju ke depan, wah jadi maju. Coba nyanyi bapak, waduh gue lupa nih lagu apa nih. Udah sekenanya aja saya bilang, Perajana. Mendadak saya dangdut, dapat gopek ceng. Saya kasih ke istri saya, lumayan buat nuker tadi angpau. Tapi untuk hidup saleh, nehisi meleket itu berjahit. Harus berjuang, amin.
Harus kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Baru nanti di ujung maut kita siap menghadap Tuhan di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu G. Kita bangkit berdiri saudara sekalian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang aku nilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan, lebih sungguh-sungguh katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang memberitakannya Tuhan. Biar itu menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi terang dalam langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memberkati, Bapak Cecep yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.